Mari kita lihat bagian firman Tuhan yang tadi sudah kita baca mulai dari ayat 15 sampai ayat yang ke-23 dari surat Kolose pasal 1. Dan saya mau ajak kita untuk membaca dari bagian awal ayat 3 sampai ayat yang ke-14 untuk menyambung apa yang sudah kita baca tadi. Saya akan membaca bagian ini untuk kita semua dari Kolose pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Ucapan syukur dan doa. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayanan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat firman Tuhan ini. Waktu saya membaca bagian firman Tuhan ini, saya menemukan ada tema kecil yang ingin saya sampaikan di dalam khotbah hari ini, yaitu model hidup yang diperdamaikan. Model hidup yang diperdamaikan. Perhatikan, itu ada penekanannya di dalam ayat 19 sampai ayat yang ke-22. Tadi pembacaan itu kita sudah baca dari Kolose pasal 1 ayat 19. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bicara tentang model hidup yang diperdamaikan, ini ada hubungannya dengan apa yang tadi sudah kita baca dan jelas di dalam firman Tuhan, bahwa setiap orang percaya, setiap orang Kristen, mereka atau kita diperdamaikan dengan Kristus. Kristus telah memperdamaikan kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Dulu kita bermusuhan dengan Allah. Dulu karena kita hidup di dalam dosa, kita jauh daripada Tuhan. Kita menjadi musuhnya Allah. Dan di dalam Filipi, di sana dikatakan kita menjadi seteru salib, atau orang yang membenci salib, orang yang memusuhi Allah. Tetapi karena Kristus sudah mati bagi kita, maka sekarang
Dia memperdamaikan kita sehingga kita dilayakkan untuk dapat datang berjumpa dengan Bapa di surga. Jadi kalau kita bicara tentang model hidup yang diperdamaikan, ini ada hubungannya dengan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Saudara, saya mau jelaskan sedikit situasi atau konteks jemaat Kolose, mengapa akhirnya Paulus memberi penekanan tentang hidup yang diperdamaikan. Kalau kita lihat surat Kolose, saya mempelajari surat ini dengan seksama, dan surat Kolose ini Paulus tulis kepada jemaat Kolose karena apa? Karena ada banyak ajaran sesat yang sedang berupaya masuk ke dalam jemaat Kolose untuk membuat iman jemaat Kolose itu mulai pudar. Mereka berusaha, ajaran-ajaran sesat itu berusaha untuk membuat orang-orang Kolose meragukan ketuhanan Yesus. Makanya LAI itu memberikan tema di dalam ayat 15 sampai ayat 23 itu bicara tentang keutamaan Kristus. Karena banyak sekali ada ajaran-ajaran sesat saat itu yang berusaha membuat orang-orang Kristen mulai meragukan tentang Yesus yang adalah Tuhan. Dan tentunya sekarang juga seperti itu, bukan? Kalau kita lihat di media sosial, banyak sekali konten-konten yang mulai membuat orang Kristen itu mulai ragu tentang Yesus sebagai Tuhan atau Yesus adalah Tuhan. Karena ada orang-orang tertentu yang berusaha untuk melakukan hal-hal yang seperti di jemaat Kolose. Mereka pakai dalil-dalil untuk berkata bahwa Yesus itu manusia saja, dia bukan Tuhan, jangan percaya kepada dia. Dia lahir dari seorang perempuan. Masa Allah itu dilahirkan? Masa Tuhan itu dilahirkan? Dan itu yang terjadi di media sosial sekarang banyak sekali. Dan saya berjumpa dengan beberapa orang, anak-anak Tuhan yang mulai berkata, oh iya ya, masuk akal juga ya, mereka menjelaskan itu. Dan banyak anak-anak Tuhan mulai terperangkap karena pengajaran-pengajaran yang sesat itu. Saudara, bukan sekarang, tetapi dulu juga. Tadi saya sudah katakan, jemaat Efesus, jemaat Kolose, jemaat-jemaat yang lain di Tesalonika, mereka semua mengalami hal yang sama, bahwa ada banyak ajaran sesat yang masuk. Sehingga Paulus tulis surat ini supaya meneguhkan iman mereka, agar jemaat Kolose dan jemaat-jemaat lainnya jangan ragu. Mereka harus percaya kepada Yesus. Mereka harus tetap punya iman. Seperti yang di dalam ayat 23 di sana dikatakan begini. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Paulus ingatkan kepada kita semua hari ini juga bahwa kita harus bertekun dalam iman, jangan mau digoyang, digeser oleh pengajaran-pengajaran sesat itu. Sebab apa? Yesus adalah Tuhan yang sudah memperdamaikan kita. Dia sudah mati di kayu salib. Dia sudah bangkit dan dia sudah mendamaikan kita sehingga kita beroleh keselamatan. Itu sebabnya jalan menuju Roma banyak. Banyak alternatif jalan untuk pergi ke Roma. Tapi jalan ke surga hanya satu, yaitu di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya di dalam Injil Yohanes pasal 14 di sana dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau mereka tidak melalui aku, kata Yesus. Karena itu jangan ragu, Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan. Jangan ragu, Yesus adalah Tuhan yang menyelamatkan. Jangan ragu, Yesus yang sudah membebaskan kita dari dosa. Karena itu iman kita kepada Dia tidak boleh bergeser. Yang berikut, kenapa Paulus juga maksud Paulus tulis surat ini kepada jemaat di Kolose itu maksudnya apa? Yang pertama tadi karena ada ajaran sesat, saya sudah jelaskan itu. Tetapi yang kedua, Paulus juga ingin memberikan kepada mereka penekanan supaya mereka yang sudah diselamatkan, mereka yang sudah diperdamaikan, kita yang sudah menerima keselamatan daripada Tuhan Yesus, kita harus hidup
dalam sebuah kehidupan yang baru. Nanti saudara bisa lihat di Kolose pasal 3 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-17, itu ada penekanan tentang manusia baru. Kita yang sudah dimerdekakan dari dosa, kita sekarang harus memiliki kehidupan yang baru. Paulus bilang jangan ikut cara hidup orang-orang yang belum diselamatkan. Paulus katakan kamu harus memiliki hidup yang baru, memiliki model hidup yang baru. Sebab apa? Sebab semua orang percaya telah diperdamaikan, diselamatkan, dibebaskan dari dosa. Dan itu sebabnya Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat Kolose dan juga tentunya kepada kita hari ini. Itu sedikit konteks supaya kita mengerti apa yang akan saya mau jelaskan di ayat-ayat ini. Perhatikan di dalam ayatnya yang ke-10. Mulai dari ayat yang ke-9, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Saya sampai di situ dulu. Kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Ada beberapa model hidup orang yang telah diperdamaikan dengan Allah. Paulus menunjukkan model kehidupan orang yang telah diselamatkan, dimerdekakan oleh Allah. Modelnya seperti apa? Modelnya apa? Kamu harus memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Dengan kata lain, model pertama ialah memberi buah dalam segala pekerjaan baik. Kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus melalui pengorbanannya di kayu salib, kita harus menghasilkan buah. Ini penting. Orang Kristen itu harus menghasilkan buah. Tidak boleh hanya punya ranting, tidak hanya punya carang, tapi harus punya buah. Kita harus menghasilkan buah-buah kehidupan. Supaya apa? Supaya dunia dapat melihat Kristus yang ada di dalam hidup kita. Kita harus menghasilkan buah-buah dalam pekerjaan yang baik. Supaya apa? Orang-orang di sana bisa melihat bahwa Kristus telah menyelamatkan kita. Dan buah-buah ini kalau saya mau jelaskan ini banyak sekali. Pertama, buah bicara tentang karakter. Bicara tentang buah roh di dalam Galatia, itu bicara tentang karakter. Kalau kita sudah diselamatkan oleh Kristus, kalau kita telah ditebus dengan darah Kristus, maka karakter kita harus berubah. Itulah buah yang kita hasilkan. Karakter baru, karakter yang ada di dalam Kristus, sifat-sifat baru harus kita hasilkan supaya apa? Orang-orang di luar sana bisa mengenal Tuhan Yesus melalui hidup kita. Orang di sana tidak peduli kita mau bicara tentang Tuhan Yesus berbusa-busa, ribuan kata, mereka nggak peduli. Kalau kita tidak menghidupi sebuah kehidupan yang berbeda, maka apapun yang kita ngomong, mereka tidak percaya. Orang akan bilang, ah dia ngomong tentang kasih, ah dia punya kehidupan kayak begitu. Ah dia ngomong tentang kesabaran, ah dia punya hidup tentang begitu. Dia punya hidup masih begitu. Ah dia tidak bisa menguasai diri, sedikit-sedikit ngamuk, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit begini, sedikit-sedikit. Itu sebabnya Paulus bilang begini kepada jemaat Kolose, kamu harus memberi buah. Buah yang pertama bicara tentang karakter, sifat-sifat hidup, sifat-sifat karakter yang sudah dibaharui oleh Kristus. Itu harus keluar dari hidup kita. Karakter seseorang akan muncul dari dalam tindakan dia, dalam perkataan dia, itu harus muncul. Dan itulah buah-buah kehidupan yang harus kita hasilkan. Dan inilah model orang yang sudah diperdamaikan dengan Bapa. Orang yang telah ditebus dengan darah Kristus, karakternya pasti berubah.
Orang yang telah dimerdekakan dari dosa, mereka pasti hidupnya berkenan kepada Tuhan di dalam ayat 10. Kenapa? Karena karakter mereka, sifat-sifat mereka sudah berubah. Yang lama telah berlalu, sifat-sifat yang lama telah berlalu. Sesungguhnya sifat-sifat yang baru sudah datang dan sekarang kita harus menghidupinya. Itu sebabnya Paulus bilang kepada jemaat Kolose, kamu ada banyak tantangan. Kamu mendapat banyak tekanan, tetapi karakter kamu harus menghasilkan buah, dan kamu harus tunjukkan karaktermu kepada orang-orang di sekelilingmu. Supaya apa? Mereka dapat mengenal Kristus yang sudah memperdamaikan hidupmu dengan Bapa di surga. Jadi sederhananya seperti ini. Kalau kita mau lihat orang itu sudah berdamai dengan Tuhan atau belum, lihat dari cara hidupnya. Lihat dari cara dia berkata-kata. Lihat dari perkataan-perkataannya. Apakah sedikit-sedikit perkataan kotor yang keluar, makian. Kalau dia sudah jengkel, pasti maki keluar dari mulut. Oh, kalau begitu ini belum berdamai dengan Tuhan ini kayaknya. Belum ada penguasaan diri, belum ada buah kehidupan yang dihasilkan. Berarti kita harus evaluasi diri. Wah, ini berarti karakter ini, model begini berarti belum diperdamaikan nih. Itu sebabnya Paulus bilang kepada jemaat di Kolose, kamu harus memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Dan buah ini bicara pertama tentang karakter. Yang kedua bicara tentang buah, ini bicara tentang apa yang kita lakukan di dalam kehidupan, tindakan nyata. Di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, di dalam bisnis, di dalam usaha. Apakah ada buah yang kita hasilkan sehingga memberi dampak positif bagi orang-orang di sekeliling kita? Itu yang Paulus mau agar orang-orang atau jemaat Kolose menghasilkan buah dalam segala pekerjaan yang baik. Bukan pekerjaan yang jahat ya, semua yang baik. Dan dengan demikian orang-orang akan melihat Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Orang tidak tahu siapa itu Yesus, tetapi ketika dia melihat hidup kita menghasilkan buah, di tempat kerja kita bisa menjadi berkat, dengan sahabat kita bisa menjadi berkat, dengan orang-orang di sekeliling kita, kita bisa memberikan nasihat, kita bisa membangun. Mereka yang sedang susah kita bisa memberikan penghiburan, mereka yang sedang ada masalah kita bisa memberikan nasihat. Itulah buah pekerjaan baik yang harus kita hasilkan. Dan ciri orang-orang seperti itu menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang hidupnya telah diperdamaikan. Mereka telah mengalami hubungan yang baik dengan Bapa di surga karena Kristus sudah menebus mereka di kayu salib, dan akhirnya mereka juga dapat memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang di sekeliling mereka. Maka Paulus bilang begini, hendaknya kamu punya hidup itu menghasilkan buah dalam segala pekerjaan yang baik. Mengerti maksudnya ini ya? Saudara perhatikan bagian firman Tuhan ini. Di dalam ayat itu juga, di dalam ayat yang sama, Paulus bilang begini, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Kolose 1 ayat 10 bagian terakhir, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ciri atau model hidup orang yang diperdamaikan dengan Allah, yang sudah mengalami hubungan yang baik, sudah mengalami pemulihan hubungan dengan Tuhan, maka modelnya yang kedua ialah bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Ingat ini. Yang pertama, orang yang sudah mengalami penebusan, mengalami perdamaian, mengalami mengalami keselamatan dari Tuhan. Yang pertama, mereka memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Yang kedua, bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Bertumbuh. Bertumbuh ini artinya ada progres. Ya. Jadi kalau kemarin bulan lalu rohani kita, kalau kita pakai angka di 1 sampai 10, rohani kita kemarin di bulan lalu di angka 5, maka harus ada progres. Mungkin bulan ini harus 6 atau 7.
itu baru namanya bertumbuh. Kita harus ada progres. Sama seperti bayi ya. Kalau yang punya anak itu paling mengerti yang namanya pertumbuhan. Atau para petani juga dia mengerti yang namanya pertumbuhan. Mereka yang berladang atau berkebun biasa mereka tahu apa artinya bertumbuh. Tanam sawit contoh. Waktu awal-awal masih bibit, masih ada di dalam polybag, ya kan? Dia baru berapa daun saja kecil. Kemudian disemaikan, lalu kemudian dipupuk. Setiap bulan itu ada perkembangan, ada pertumbuhan. Tiba-tiba tahun ketiga, buah pasirnya sudah mulai muncul. Betul enggak? Kalau dirawat dengan baik, tahun ketiga buah pasirnya sudah mulai muncul. Kemudian tahun keempat, tahun kelima, wah, sudah akan lebih baik lagi pertumbuhannya. Begitu juga dengan mereka yang punya anak. Coba lihat, waktu anak-anak kita lahir, masih kecil, kita senang sekali ya. Lucunya, kan kita biasa bilang gitu, lucu sekali ya. Pipinya merah. Aduh, alis matanya bagus, matanya agak sedikit bola. Tapi coba lihat, kalau sampai 1 tahun dia masih terus begitu, 2 tahun dia masih terus begitu, saudara yang jadi orang tua gelisah atau enggak? Kok sudah umur 2 tahun, kok dia masih seperti 6 bulan? Oh, ini berarti ada masalah ini. Kok seharusnya sudah 3 tahun sudah segini, kok tidak berkembang, fisiknya tidak berkembang, masih seperti bayi terus. Wah, ini ada masalah. Saudara, ketika kita diselamatkan oleh Tuhan, ketika kita telah diperdamaikan oleh Yesus di kayu salib, maka Dia mau agar kita bertumbuh. Harus bertumbuh. Kalau orang Kristen tidak bertumbuh itu bahaya itu. Bukan orang Kristen tuh. Karena orang Kristen itu pasti bertumbuh setiap hari. Dan Alkitab katakan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ingat ini, bertumbuh itu ada hubungannya dengan pengetahuan. Sejauh mana saudara mengetahui sesuatu, maka saudara akan bertumbuh. Kalau saudara tidak mengetahui sesuatu dengan baik, maka pertumbuhan saudara pasti akan terhambat. Begitupun dalam hal rohani. Ketika kita mengetahui dalam arti mengenal Tuhan lebih dalam lagi, maka kita pasti akan bertumbuh. Sehingga orang-orang yang punya masalah, mereka yang punya pergumulan, mereka yang punya tantangan, sekalipun masalah tantangan banyak, tetapi ketika mereka mengenal Tuhan dengan benar, maka mereka pasti akan bertumbuh. Kenapa? Karena ketika kita mengenal Tuhan, maka itu mempengaruhi pertumbuhan iman kita. Maka ketika ada masalah kita sudah tidak takut, tidak terlalu khawatir, karena kita tahu bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Terjadilah pertumbuhan iman. Saudara, saya jelaskan ini sedikit untuk kita. Mengapa Paulus bilang kepada jemaat Kolose supaya mereka bertumbuh? Tadi saya sudah jelaskan di bagian awal, karena ajaran-ajaran sesat itu berupaya untuk membuat iman orang-orang di Kolose tidak bertumbuh. Itu sebabnya Paulus bilang begini, nanti lihat mulai ayat 15. Dia jelaskan tentang siapa itu Tuhan Yesus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, lebih utama dari segala yang diciptakan. Ini Paulus punya bahasa luar biasa ya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ini dulu. Jadi Paulus bilang begini, kalau orang-orang ajaran-ajaran sesat itu berkata bahwa tidak ada Allah, maka jangan percaya. Kenapa? Karena Allah itu ada, dan untuk mengenal Allah, Allah telah mengutus anaknya yang tunggal yang namanya Yesus, dan Yesus itu adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Gambar Allah itu maksudnya Yesus itu adalah perwujudan Allah. Jadi kalau mau kenal Allah, harus kenal Yesus, sehingga kita akan mengalami pertumbuhan. Saya mau tanya, apakah pernah saudara berjumpa dengan orang-orang tertentu yang berkata bahwa Allah itu tidak ada? Pernah?
Pernah tidak saudara ketemu dengan orang-orang tertentu yang katakan, Tuhan itu tidak ada, dan dia pakai segala macam dalil? Saya pernah bertemu dengan orang-orang seperti begitu. Lalu mereka mulai berkata bahwa Tuhan itu tidak ada. Ya kita hidup hari ini kemudian kita mati, ya sudah selesai. Hidup saja, makanya senang-senang saja selama hidup. Pesta-pesta, foya-foya, hidup saja sebab Allah itu tidak ada, kata mereka. Oh iya, karena dia tidak mengerti firman. Dia tidak tahu siapa Yesus. Itu sebabnya Paulus bilang kepada jemaat Kolose, Yesus itu adalah wujud Allah yang tidak kelihatan. Sehingga ketika kita percaya kepada Yesus, dialah Allah itu. Dialah anak Allah itu yang telah diutus ke dalam dunia. Itu sebabnya kita harus sungguh-sungguh memiliki iman di dalam Yesus. Sebab dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Yang kedua, dia yang sulung. Ini doktrin ya. Ini doktrin. Disebut di sini bahwa Yesus itu yang sulung. Sulung apa? Sulung itu maksudnya dia yang terutama. Dia yang terutama. Lebih utama dari segala yang diciptakan. Itu maksudnya, yang sulung. Saksi Yehova ini pakai ayat ini. Nanti hati-hati kalau Bapak Ibu saudara-saudara yang biasa dikunjungi oleh saksi Yehova 22 orang itu, mereka biasanya pakai ayat ini. Mereka bilang gini, Yesus itu yang sulung, berarti dia diciptakan. Kalau dia diciptakan berarti dia bukan Allah. Itu logika berpikir mereka. Padahal yang dimaksudkan dengan yang sulung di sini bukan artinya diciptakan, tetapi Yesus itu adalah yang utama, lebih dari segala yang diciptakan. Perhatikan ayat 16 membantah dalil para saksi Yehova itu. Karena di dalam dialah, ayat 16 Kolose 1, telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam dia. Artinya, Yesus itu pencipta. Amin. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Kita ini adalah ciptaannya. Sehingga ketika kita mengerti, bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Allah, bahwa dialah yang menciptakan kita, maka jangan takut kalau ada sesuatu terjadi dalam hidup kita. Karena dia sebagai pencipta, dia akan memelihara ciptaannya. Kalau ada sakit yang aneh-aneh, jangan takut. Pencipta kita tahu cara membetulkan ciptaannya. Kan begitu. Sama seperti seseorang yang menciptakan mobil. Dia tahu kalau ini mobilnya begini, ini rewelnya di sini. Pasti sang pencipta mobil itu, sang perancang mobil itu dengan mudah akan menyelesaikan persoalan kendaraan itu. Itu sebabnya orang Kristen harus mengerti, bertumbuh di dalam pengenalan Allah. Sehingga ketika menghadapi berbagai macam tantangan, pergumulan, masalah, kita tetap bertumbuh di dalam iman. Karena apa? Kita tahu dia adalah pencipta, dia pasti akan melakukan semua yang terbaik kepada kita yang adalah ciptaannya. Itu sebabnya kita harus bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Banyak orang yang khawatir berlebihan karena tidak mengenal siapa penciptanya. Ya kan? Banyak orang Kristen yang khawatir, takut, bingung, ragu. Aduh, nanti ini bagaimana ya? Aduh, kira-kira nanti umur saya panjang enggak? Aduh, kalau saya melakukan ini, aduh nanti saya gagal begini. Sudah penuh dengan ketakutan. Kenapa? Karena tidak memiliki pengenalan yang benar akan Allah. Itu sebabnya Paulus bilang kepada jemaat di Kolose, jangan bergeser sedikit pun dari imanmu kepada Allah. Kita harus bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Saudara, bagaimana caranya supaya kita bisa bertumbuh mengenal Allah? Tidak ada cara lain. Caranya ialah baca firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Maka kita akan mengerti siapa dia. Baca firman Tuhan itu siang dan malam. Supaya kita bisa mengerti apa rencana Tuhan di dalam hidup kita. Supaya kita bisa bertumbuh
supaya ketika kita punya masalah, supaya ketika kita punya pergumulan, kita tidak mudah jatuh, kita tidak mudah untuk akhirnya takut. Kenapa? Karena kita mengenal Allah yang benar. Luar biasa ya. Maka Paulus katakan di dalam ayat 18 Kolose itu, ialah kepala tubuh. Dia bicara tentang Yesus itu adalah kepala gereja. Ini doktrin semua. Kenapa surat ini begitu kaya dengan doktrin? Karena yang tadi banyak ajaran sesat yang berusaha disusupkan masuk untuk menggoyahkan iman orang-orang percaya di Kolose. Itu sebabnya Paulus mengajarkan mereka tentang siapa itu Yesus. Ia adalah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ia adalah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Ayat 19, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia, dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Orang Kristen punya pengenalan akan Tuhan itu harus dalam. Sebab kalau kita tidak berakar secara dalam, tidak memiliki akar yang dalam di dalam firman Tuhan, sebentar lagi masalah datang, kita mudah putus asa. Kalau kita tidak bertumbuh di dalam firman Tuhan, sebentar lagi ketika ada tantangan, kita mudah menyerah. Tetapi ketika kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah, maka lihat, kita pasti akan menang. Meskipun ada tantangan, meskipun ada pergumulan, meskipun ada masalah, kita tetap kuat. Kenapa? Karena pengenalan akan Tuhan yang membuat kita tetap kuat. Kalau hari ini saya bertanya kepada saudara, menurut saudara, siapakah Yesus itu? Atau saya ubah pertanyaannya, sejauh manakah pengenalan saudara terhadap Tuhan Yesus? Saudara kenal Tuhan Yesus itu sebagai apa? Kalau saudara dan saya mengenal dia lebih dalam, maka kita pasti akan kuat meskipun ada banyak tantangan. Amin. Dia adalah gembala yang baik. Dia yang selalu menjaga kita domba-dombanya. Kalau pengenalan kita kepada Tuhan dalam, maka saya yakin kita tidak mudah dikalahkan oleh masalah apapun. Itu sebabnya Paulus bilang kepada jemaat di Kolose, hei, kamu harus bertumbuh dalam pengenalan yang dalam akan Allah. Satu kali saya bertanya kepada satu pasangan yang baru berpacaran dan siap untuk menikah. Mereka berpacaran saat itu, waktu saya bimbing mereka, kurang lebih mereka berpacaran baru sekitar 5 bulan. 5 bulan. Lalu kemudian di dalam kelas konseling, saya bertanya kepada yang laki-laki dulu, sudah berapa persen kamu mengenal calonmu ini? Laki-laki itu karena tipenya tipe sanguin, yang pokoknya wah lincah, dia bilang gini, Pak Pendeta, saya sudah kenal pasangan saya ini kurang lebih 90%. Hebat ya. Pacaran 5 bulan dia sudah kenal 90%. Kamu yakin? Saya bilang, kamu yakin kamu sudah mengenal dia? Iya, saya sudah kenal dia 90%, bahkan sedikit lagi 100%. Makanya saya siap menikah dengan dia. Oke, keren banget. Coba kamu jelaskan kepada saya, kamu mengenal dia seperti apa? Coba ngomong di depan saya. Oh, saya kenal dia begini. Oh, saya sebelum bilang kepada laki-laki itu, saya tanya yang ceweknya, umurmu sekarang berapa? Dia bilang, umur saya kurang lebih sekarang ini 30-an tahun. Oke, lalu saya balik kepada cowok itu. Oke, sekarang pasanganmu ini yang sudah umur 30-an tahun, kamu bilang kamu sudah mengenal dia 90-an persen, sedikit lagi 100%, dan saya minta kamu tolong jelaskan kepada saya, apa yang kamu kenal dari dia? Seperti apa dia? Dijelaskan, dia baik. Itu biasa, klise.
Iyalah, orang kalau namanya cinta pasti dia bilang baik lah. Nanti kalau sebentar sudah ribut pasti dia akan ungkit kau tidak baik. Kan begitu. Ya kan? Di depan-depan baik pasti. Lalu kemudian dijelaskan, oh dia begini, dia sabar, dia perhatian. Itu bahasa klise, biasa aja. Karena dia ngomong terus semua itu, saya bilang begini, minta maaf. Menurut saya, kamu belum kenal pasanganmu itu 90% atau 100%. Mengapa? Bagaimana mungkin engkau pacaran dengan dia 4-5 bulan, sedangkan umurnya sudah 30-an tahun? Bagaimana engkau 4 bulan bisa mengenal orang yang sudah punya karakter sifat ini 30 tahun? Ngerti enggak? Lalu saya balik, paling tidak engkau butuh 30 tahun untuk mengenal dia. Jadi kalau hari ini engkau bilang engkau sudah mengenal dia 4 bulan, 5 bulan engkau mengenal dia, bagi saya engkau belum mengenal dia. Karena dia punya sifat sudah terbangun selama kurang lebih 30 tahun. Dan minimal engkau perlu 30 tahun untuk mengenal dia. Lalu kemudian saya berpesan, itu sebabnya untuk mengenal pasanganmu, engkau harus belajar mengenal dia seumur hidup. Betul? Kadang-kadang ada orang-orang yang dengan cepat sekali berkata bahwa dia sudah mengenal pasangannya. Nanti tunggu pacaran sampai di tahun pertama, kalau sudah mengenal, kenapa ada banyak masalah? Kenapa kalau sudah mengenal, kenapa banyak cekcok? Berarti belum kenal kan? Itu sebabnya harus belajar mengenal seumur hidup. Saudara-saudara, ini baru contoh yang saya sampaikan tentang kehidupan keseharian. Kalau kita mau mengenal Kristus, maka kita harus belajar mengenal dia seumur hidup. Kita harus belajar mengenal isi hatinya. Itu sebabnya merenungkan firman Tuhan siang dan malam itu sangat-sangat penting. Supaya kita bertumbuh di dalam pengenalan yang benar. Makanya kalau seorang perempuan mengenal Tuhannya dengan benar, seorang laki-laki mengenal Tuhannya dengan benar, maka mereka punya masalah-masalah banyak pasti akan selesai. Kenapa? Nanti di dalam rumah tangga kasih Kristus yang mempersatukan, sehingga ada perbedaan tetapi itu disatukan di dalam kasih Kristus. Amin. Orang yang mengenal Kristus dengan benar, mereka akan bertumbuh menjadi lebih dewasa. Rumah tangga mereka akan diberkati oleh Tuhan, pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan, hubungan-hubungan mereka diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena mereka mengenal Tuhan dengan benar. Nanti lain kali saya akan bicara tentang bagaimana hubungan rumah tangga, karena itu masih ada di Efesus, di Kolose pasal yang ketiga. Dimulai dengan mengenal yang benar. Maka di dalam ayat 18 Kolose pasal 3, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Istri kalau tidak mengenal Tuhan dengan benar, maka dia pasti tidak tunduk kepada suami, pasti dia akan tanduk suami terus. Betul enggak? Kalau dia tidak mengenal Tuhan dengan benar, maka rumah tangga mereka pasti akan kacau setiap saat. Kenapa? Karena istri tidak pernah tunduk, mau tanduk aja terus. Lalu yang kedua, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Kalau kita para laki-laki, para suami tidak mengenal Allah dengan benar, maka pasti kita akan terus berlaku kasar terhadap pasangan kita. Karena pada dasarnya laki-laki itu kasar. Betul enggak? Pada dasarnya. Orang bilang, iya tidak semua. Ya sudah enggak apa-apa, tapi pada dasarnya ada juga perempuan yang kasar kan? Iya kan? Ada perempuan yang kasar enggak? Woi, kalau dia sudah marah, siap-siap. Ada UFO di dalam rumah. Piring terbang. Satu kali saya diundang makan di satu tempat dengan satu keluarga muda. Boys, mereka pesan makanan itu mantap sekali menurut saya. Lobster yang besar, kemudian ada kepiting,
kami masuk di satu restoran Chinese. Wah, satu meja itu semuanya. Wah, saya pikir puji Tuhan, hari ini hamba-Mu makan dengan baik. Baru duduk di meja itu, saudara, ini ada mama mertuanya, itu keluarganya lengkap. Saya kemudian ada di situ, mereka sedikit ada masalah. Jadi kami mau selesaikan masalah di restoran. Dipesan semua makanan. Ketika kami duduk di situ, makanan sudah datang dan baru mau makan, tiba-tiba terjadi pertengkaran yang sangat hebat di situ. Udang yang mati jadi hidup, terbang sendiri. Kepiting yang sudah mati itu bergerak sendiri. Meja itu penuh dengan semua makanan, keluar dari piring masing-masing. Wih, saya bilang ngeri juga ini. Tak lama kemudian suami istri itu cerai. Saudara, kalau tidak mengenal Tuhan dengan benar, maka yang terjadi rumah tangga pasti berantakan. Tadi saya katakan istri tidak tunduk lagi kepada suami, suami tidak mengasihi istri, hanya berlaku kasar. Ya kadang-kadang kasar tidak dalam bentuk pukulan ya. Ya kita harus evaluasi masing-masing. Tapi kadang-kadang kau menghancurkan aku dengan sikapmu. Ya kan? Kadang-kadang tidak memukul. Iya, karena kalau memukul nanti KDRT. Tapi kata-kata kadang-kadang menghancurkan hati. Biasanya laki-laki memang ngomong kasar ya. Tapi juga para wanita biasanya kalau mereka ngomong satu kalimat juga pahit untuk kita. Pedas, lebih pedas dari ayam rica-rica Manado. Pernah tidak di dalam hubungan-hubungan saudara mengalami hal itu? Di mana katanya itu seperti pedang bermata dua yang sudah masuk di sini, tembus ke belakang, masuk lagi ke dalam, tembus lagi. Rasa-rasanya menyerah sudah aku ini. Pernah tidak di dalam hubungan-hubungan saudara mulai berpikir, saya sudah menyerah, aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Pernah? Tapi saya mau katakan begini, kalau pasangan suami istri, kalau pasangan anak-anak muda mengenal Tuhan dengan benar, maka semua masalah bisa selesai. Amin. Kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, maka kita juga bisa mengatasi berbagai macam ajaran-ajaran sesat yang menyimpang, ajaran-ajaran sesat yang berusaha menghancurkan hidup kekristenan. Dan jangan lupa, ketika kita bicara tentang jemaat Kolose berada di dalam tantangan kehidupan yang hebat. Itu sebabnya Paulus bilang kepada mereka, kalian harus bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Kalau kita sudah mengenal Allah dengan baik, maka kita juga akan belajar mengenal orang-orang di sekeliling kita. Sekalipun ada perbedaan-perbedaan di antara kita, kita pasti akan mengatasi semuanya. Yang ketiga, saudaraku yang kekasih, model kehidupan yang diperdamaikan dengan Allah itu seperti apa? Perhatikan di dalam ayat 12. Kolose pasal 1 ayat 12, di sana dikatakan, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaannya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Model kehidupan yang diperdamaikan dengan Allah, yaitu selalu mengucap syukur dengan sukacita. Perhatikan itu, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa. Kita harus belajar mengucap syukur dengan sukacita. Banyak kali orang mengucap syukur tapi dengan menggerutu. Mengucap syukur tapi aduh. Mengucap syukur tapi mengeluh. Paulus bilang, mengucap syukur dengan sukacita. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Oke? Kalau ada masalah, pergumulan, mengucap syukur. Tuhan, saya percaya sekalipun masalah ini ada, Tuhan pasti akan menolong saya melewati semuanya. Mengucap syukur.
Kalau kita sedang kekurangan, mengucap syukurlah. Sebab di dalam pengucapan syukur kita akan melihat berkat Tuhan dicurahkan bagi kita. Dan Paulus ajar jemaat di Kolose supaya mereka mengucap syukur dengan sukacita. Kenapa? Karena Allah telah melayakkan mereka untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Mengapa kita mengucap syukur dengan bersukacita? Karena apa? Tuhan sudah menyiapkan bagi kita bagian dalam kerajaan terang. Ini maksudnya. Dia menyiapkan bagi kita bagian dalam kerajaan sorga. Karena itu kita harus belajar mengucap syukur. Mengucap syukur itu bukan hanya bisnis diberkati. Itu mah kecil. Ya, bisnis ada keuntungan, ada cuan. Tapi kalau kita tidak mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan, percuma. Betul enggak? Apa sih? Semua yang ada di dunia ini sementara fana. Itu sebabnya Paulus bilang kamu harus mengucap syukur karena kamu sudah dapat bagian yang Tuhan sediakan di dalam kerajaan terang. Wah, itu dahsyat. Artinya surga sudah diberikan kepada kita dan kita harus mengucap syukur dengan bersukacita. Kita bersyukur kita yang ada di sini Tuhan menyiapkan surga bagi kita. Amin. Kita punya tempat yang indah. Karena itu kita harus mengucap syukur. Lalu yang kedua, apa juga yang dilakukan atau dikatakan oleh Paulus? Mengapa kita harus mengucap syukur dengan sukacita? Ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Ada di sini yang pernah berhubungan dengan kuasa kegelapan? Paulus katakan begini, dulu hidupmu ada di dalam kegelapan. Dulu kamu dikuasai oleh kuasa setan. Tetapi Allah telah memindahkan kamu ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Maka mengucap syukurlah. Kita harus mengucap syukur karena apa? Tuhan melindungi kita. Dia sudah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Saya sudah khotbahkan ini beberapa minggu yang lalu. Oh, anak-anak Tuhan, saya ulang. Anak-anak Tuhan tidak boleh takut dengan yang namanya setan. Kenapa? Karena Kristus sudah membebaskan kita. Dan Kristus ada di dalam kita. Sehingga tidak ada satu kekuatan pun yang sanggup untuk menghancurkan hidup kita. Termasuk kuasa setan. Tidak bisa. Maka kita harus mengucap syukur dengan bersukacita. Karena Tuhan memelihara kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tidak ada satu kekuatan pun yang akan membahayakan kita. Itu sebabnya belajar untuk mengucap syukur dengan sukacita. Saudara ada di tempat yang keramat kek. Kalau orang bilang, wah ini tempat keramat, tempat angker, biarin saja. Mengucap syukur karena pasti Tuhan pelihara kita di situ. Jangan takut terhadap apapun juga. Kita harus mengucap syukur karena penyertaan Tuhan sempurna. Lalu apa juga yang dikatakan oleh Paulus dalam ayat 14? Di dalam Dia kita memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa. Kita harus mengucap syukur dengan sukacita. Kenapa? Karena kita menerima pengampunan dosa. Semua kita yang ada di ruangan ini adalah pendosa-pendosa. Tetapi kita bersyukur karena Tuhan sudah mengampuni kita. Dia tidak memperhitungkan lagi setiap pelanggaran kita. Dia tidak membiarkan dosa-dosa kita itu menang atas hidup kita lagi. Sebab Dia menebus kita. Dia mengampuni setiap dosa kita. Karena itu kalau ada dosa, jangan tunggu, simpan lama-lama. Datang kepada Tuhan setiap saat dan minta ampun. Minta Tuhan kuduskan. Dan mengucap syukur sebab apa? Ketika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil. Dan Ia akan mengampuni kita serta menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Itu sebabnya belajar mengucap syukur. Amin. Dalam keadaan sakit pun belajar mengucap syukur. Dalam keadaan apapun belajar mengucap syukur. Dalam keadaan berlimpah pun mengucap syukur. Sebab apa? Tuhan yang memberikan semuanya itu terbaik bagi kita. Kalau kita diizinkan untuk menghadapi masalah, belajar mengucap syukur. Kenapa? Karena Tuhan juga pasti akan menyelesaikan setiap masalah-masalah kita. Di dalam pengucapan syukur kita akan melihat kemenangan yang Tuhan sediakan bagi kita. Karena itu menutup bagian firman Tuhan ini, saudaraku yang kekasih, ada satu bagian firman Tuhan yang saya hendak baca untuk kita di dalam Tesalonika.
Surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara perhatikan bagian firman Tuhan itu. Saya mau membaca untuk kita 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai ayat 18, firman Tuhan katakan demikian. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai ayat 18 ini memberikan kekuatan kepada kita. Apapun yang terjadi, bersukacitalah senantiasa, mengucap syukurlah dalam segala hal, tetaplah berdoa. Sebab apa? Ketika kita bersukacita, berdoa, mengucap syukur, maka kita akan melihat perkara-perkara besar Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Dan itulah model kehidupan orang-orang yang telah diperdamaikan, yang telah menerima keselamatan di dalam karya salib Kristus.